guys, ini podcast pertama gue. Podcastnya namanya DJ Podcast gitu. Jadi first time bikin video nih, first time podcast juga. Kebetulan ada saudara yang mau untuk ngabarin waktunya sedikit, ngobrol-ngobrol santai sambil ceritain gimana usaha dia, keseharian dia dan lain-lain. Oke, kita kenalin dulu aja. Nih. Halo guys, perkenalin nama gue Sofian Jawir, biasa dipanggil Jawir. Jadi ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Cuma yang jadi pertanyaan nih, sekarang kita ngobrolin apa nih? Jadi gini, karena gue pertama bikin YouTube gitu, jadi pengen tahu gimana ngerintis usaha dan YouTube-nya gitu kan. Mungkin sekarang Jawir subscribernya udah lumayan nih, udah 14.000 lebih ya. Iya. Udah 14.000 lebih. Ngerintis dari awalnya tuh gimana gitu, kok bisa sampai ke dunia kayu, terus bisa nge-YouTube dan sampai subscribe-nya tuh sampai bisa 14.000 lebih gitu. Jadi gini, sebenarnya tuh sebelumnya cuma iseng-iseng bikin video doang. Oke. Tapi sebelum ke YouTube-nya, Jawir mau ceritain sedikit perjalanan Jawir sebelum benar-benar fokus di YouTube ini. Jadi sebelumnya tuh Jawir ngambil sekolah SMK 3 Cimahi, itu jurusan Tata Boga. Kalian mungkin tahu lah Tata Boga ya, jurusan masak. Terus dilanjut juga ke kuliah di Stipar, itu ngambil juga Tata Boga, jadi nerusin jurusan yang sebelumnya. Terus untuk mencoba bekerja di perhotelan itu kayaknya ngerasa nggak cocoknya kenapa? Tapi dari sistem kerjanya, Jawir ngerasa kayak kita dedikasi untuk hotel benar-benar perusahaan gitu lah. Perusahaan orang. Iya, perusahaan orang. Sedangkan kita juga butuh waktu untuk sama keluarga. Selama bekerja itu Jawir ngerasa kayak kok gini-gini aja terus gitu, flat. Kita bangun terus segala macam persiapan kerja, pulangnya istirahat gitu aja terus waktunya kumpul keluarga juga ngerasa kayak masih kurang gitu. Dan coba untuk bikin YouTube, video pertama tuh bikin alas kasur. Nah, ya Masuk itu ke kayu. ke kayu juga. Awalnya cuma iseng-iseng aja itu bikin alas kasur, terus divideoin lah. Coba untuk upload ke YouTube. Nah, nggak lama kemudian banyak notif masuk nih. Ternyata mereka suka sama apa yang Jawir bikin itu, alas kasur. Terus mereka coba untuk kontak Jawir lewat WA, karena di link deskripsi Jawir selipin lah kontak Jawir. Terus setelah itu kayak wah, kayaknya kenapa nggak mulai aja gitu. Itu masih selingan, jadi kerja tetap, ngerjain pesanan. Jadi nggak ada waktu kosong lah, lumayan. Jadi penghasilannya double lah. Lama-lama kok lebih cocoknya malah ke dunia perkayuan ini gitu. Selain kita suka ngerjainnya, tapi kita juga dapat penghasilan dari situ. Subscriber tuh nambah naik terus sampai ada notif di email waktu pas 1000 subscriber. Selamat Sofian Jawir, Anda telah ya pokoknya bla bla bla. Kita pokoknya disuruh ngisi form gitulah. Ngisi form untuk nanti si AdSense ini bakalan masuk ke rekening mana. Jadi ada pilihannya. Nanti kita cair tuh bisa lewat pos, bisa lewat transfer bank, macam-macam lah. Nah, Jawir milihnya yang ke transfer bank. Jadi kita nanti simpen nomor rekening, terus identitas kita lah semuanya masukin. Nah, nanti ada verifikasi nomor PIN gitu untuk masuk, dikirim dari via AdSense-nya ke rumah kita melalui kertas lembar surat kayak gini. Nah, ini kalian bakalan dapat kayak gini. Untuk dapat awal dapat ini di 1.000. Ya, 1.000 jadi subscriber. 1.000 lebih dikit lah. Nah, itu macam-macam, soalnya kan di sisi lain selain 1.000 subscriber tuh kalian butuh yang namanya 4.000 jam tayang. Jadi kalian kalau udah memenuhi syarat itu bakalan ada email masuk kayak yang Jawir dapat, dan kalian bakalan disuruh untuk isi form dan dikirimin ini. Ini tuh nunggunya aja selama 3 bulan. Kalian 1.000. Iya. Dapat 1.000. Jadi enggak dari pas kita udah ngisi form itu. Kita ngisi form dulu, baru kita nanti nunggu waktu proses pengirimannya itu selama 3 bulan. Ini sebenarnya simple, isinya cuma ini doang. Nih Jawir sensor ya.
Jadi kalian bakalan dapetin nomor PIN ini untuk dimasukin ke verifikasi AdSense-nya. Nah setelah masukin PIN-nya, udah di video kalian bakalan ada iklan masuk gitu. Awalnya dari 1.000 subscriber, Iya. ngisi form, terus nanti nunggu sampai 3 bulan. Ya, baru kita masukin PIN verifikasi ini, udah langsung iklan masuk ke video kita. Nah, dari awal ini kan Jawir malah jadi makin semangat gitu kan. Oke. Jadi kayak mikirnya, wah ini udah dapet AdSense nih dari YouTube. Cuma waktu itu masih belum Jawir lepas. Jadi tetap Jawir kerja dulu karena belum ada modal juga ya. Terus secara bertahap, ini tuh Jawir nggak bisa ngandelin peralatan yang cuma seadanya gitu. Kita butuh apa lagi nih, nambah-nambah lah, kayak beli bor, beli ya segala macam tools yang dibutuhin sama dunia perkayuan. Terus makin sini juga, oh kayaknya nggak cuma cukup di YouTube doang, cobalah bikin Instagram yang bisa marketplace. Jadi kita jual via Instagram juga, selain di kontak WA juga kita mau nunjukin di Instagram tuh bisa dilihat berupa foto-fotonya gitu kan. Jadi Hasilnya ya? hasil-hasil yang prosesnya. iya, hasil-hasil yang Jawir bikin tuh Jawir post di Instagram biar kalian juga bisa lihat. Instagramnya tuh jawir.diy. Oke, itu bisa dicek. Dari sekian lama di YouTube sama di usaha kayu nih, kesulitan apa sih yang didapat sama Jawir gitu dari awal merintis sampai mungkin saat ini ya? Apa yang merasa kesulitan itu ini untuk sampai di titik ini gitu? Kalau untuk kesulitan sih bukan kesulitan ya, tapi lebih kayak yang namanya usaha itu pasti ada naik turunnya. Di waktu pertama itu rame misalnya, nanti di tengah-tengah kadang pasti ada turunnya ya. Yang namanya usaha pasti gitu, dan kita harus maklumi. Yang terpenting kita satu poin, konsisten. Kita jangan sampai usaha ini lagi rame ini, terus pas di mana daunnya tuh kita malah nyari lagi usaha yang lain. Jangan. Kalau menurut Jawir nih, pertahanin aja dulu, suatu saat ntar naik lagi. Dan emang itu terjadi sama Jawir sendiri. Yang namanya usaha pasti itu kita harus siap tanggung resikonya gitu kan. Di saat kita down, disitulah kita harus cari inovasinya. Kenapa nih, kita harus introspeksi juga. Ada apa nih, kenapa malah down? Apakah kita kurang promosi atau kurang apa gitu kan. Kita cari selain, nanti juga di mana ini pasti naik lagi. Jadi jangan sampai kita coba udah jangan putus asa juga. Jangan sampai pas di mana down kita cari lagi, itu namanya nggak konsisten. Sama kayak halnya kita di YouTube ini, kita upload video terus tapi dilihat-lihat kok nggak ada yang nonton gitu kan. Tapi ya tenang aja, suatu saat ini contohnya di video Jawir nih, yang video yang Jawir nggak sangka-sangka bakalan banyak viewersnya, ternyata itu yang banyak viewersnya. Kayak sekarang nih Jawir pernah bikin video yang meja lipat. Nah, meja lipat ini asal upload aja dulu lah. Terus pas nggak lama kemudian itu tuh pas dicek, ternyata sekarang tuh udah 620.000 viewers. Yang Jawir nggak sangka gitu kan, itu iseng-iseng jadi ternyata yang banyak viewersnya yang itu gitu. Plus minus apa sih yang dirasain gitu dari mulai dulu kan kerja sampai sekarang final jadi usaha sendiri gitu, plus minusnya apa sih yang dirasain? Nah kan pas udah mulai kelihatan nih di usaha ini tuh kayaknya wah bisa dilanjut, sampai berani Jawir resign dari kerjaan yang emang orang tuh pengen di posisi Jawir mungkin ya. Saat itu tuh banyak orang yang ngelamar pengen ngambil posisi Jawir, dan Jawir berani untuk resign. Kebanggaan apa yang didapat sampai titik sekarang tuh, pencapaian sampai sekarang tuh apa yang dirasain itu? Jujur kalau kebanggaan pasti tiap orang punya kebanggaannya tersendiri ya. Kak Jawir ngeberaniin diri untuk menikah. Umur masih 23 tahun, Jawir ngeberaniin untuk nikah. Dan posisi nikah itu Jawir nggak ngerasa kerjaan tetap nggak ada. Jujur kerjaan tetap nggak ada. Tapi selain kerjaan tetap nggak ada tuh, ya kalau orang ya mikir lu nggak punya kerjaan tetap,
tapi lu berani untuk nikahin anak orang, lu harus tanggung jawab. Emang nikah tuh enak aja? Enggak. Nikah tuh pasti butuh makan. Kita kan yang namanya harus nafkahin istri, kita harus ngebiayain istri. Nah, posisi Jawir nih sekarang, Jawir ngebiayain kuliahnya istri. Sempet salut juga ke mertua, dia Jawir nikah nih dipermudah rasanya, dapetin mertua yang benar-benar nerimain keadaan. Jadi nggak muluk-muluk, persyaratannya cuma satu, Ya apa tuh? silakan nikahin anak saya asalkan biayain kuliah, itu aja. Sedangkan Jawir sendiri punya temen yang mau nikahin tuh kayaknya sulit, harus punya kerjaan dulu, harus punya rumah dulu, harus banyak poin-poin yang belum dia capai gitu. Dan Jawir di dalam hati gitu ya, beneran cuma itu aja gitu kan. Terus posisinya istri ini anak pertama dari 3 bersaudara. Terus persyaratannya itu doang. Oke, Jawir beraniin. Sebenarnya tuh dari mana gitu kan, kerjaan tetap nggak ada gitu ya. Kerjaan tetap nggak punya, tapi nyanggupin untuk ngebiayain kuliah. Kan selain kuliah kan keseharian gitu kan, kebutuhan rumah tangga. Bener-bener ini. Tapi untuk sampai saat ini jalan 5 bulan pernikahan, alhamdulillah dilancarin, Dikasih rezeki ya. iya, bener-bener adalah yang namanya pasang surutnya. Ini pasti ada, tapi bener-bener kayak diadain aja gitu rezeki itu. Ada aja jalannya. Ada aja jalannya. Oke, untuk Jawir sendiri nih, apa planning atau harapan ke depan gitu untuk bisa sampai titik ini gitu. Nah, planning ke depan itu mau ngapain lagi nih, terus harapan ke depannya mau ngapain lagi gitu, dan apa gitu harapan untuk keluarga dan usaha dan lain-lain. Kalau untuk planning ke depan sih lebih kayak semoga video yang Jawir bikin ini banyak yang nonton, karena banyak juga yang termotivasi atau terinspirasi. Jadi semakin kita bikin video, kalau banyak orang yang suka gitu kan, pasti makin semangat lagi. Iya betul. Terus karena Jawir sekarang ngerjain orderannya masih di rumah sendiri, di depan rumah, kepengennya sih punya tempat yang terpisah lah ya, untuk jadi supaya lebih leluasa juga. Terus perlengkapannya makin lengkap. Terus untuk istri juga semoga diperlancar kuliahnya ya. Terus cuma mau sharing aja, jadi setelah menikah tuh mending kita lebih mementingkan kebutuhan dibandingkan keinginan. Sebenarnya banyak keinginan Jawir, keinginan istri untuk punya apa nih, mimpi pasti ada gitu kan. Tapi kita harus sisihin dulu itu, kita mendingan fokus sama kebutuhan. Pelajaran berharga apa yang Jawir dapat gitu ketika Jawir memutuskan untuk nikah muda gitu kan, di usia 23 memberanikan diri bawa anak orang gitu kan. Jadi pelajaran berharga apa yang Jawir dapat gitu? Nah, Jawir ngeberanin diri untuk menikah di usia 23 tahun, dan posisinya juga dia masih kuliah. Kita harus bertanggung jawab sama apa yang kita ambil langkahnya gitu. Kita ambil langkah untuk menikahi anak orang, kita harus biayain dia, kita harus nafkahi dia, bimbing dia. Jangan sampai setelah kita menikah pasti ada juga rasa bosan gitu kan, manusiawi. Tapi kita balik lagi ke yang pertama, kita udah nikahin anak orang, kita harus bisa bahagiain dia. Dia dibesarkan sama orang tuanya, terus dibahagiain. Jangan sampai kita malah jadi penghancur itu gitu. Maaf ya, dari Jawir lahir sampai saat ini dan ke depan, apa sih hal yang gak akan Jawir lakuin gitu
mau itu ke istri, mau itu di rumah maksudnya dalam rumah tangga, mau itu di kehidupan, mau di keluarga besar, ataupun misalkan di kehidupan sehari-hari gitu, apa yang nggak bakal dia lakuin gitu, hal yang pantangan Jawir, gue nggak akan lakuin ini gitu. Selingkuh. Lingkup. Iya. Jawir berjanji sama diri Jawir sendiri, pasti godaan ada gitu kan, cowok pastilah, tapi sampai kapanpun, kalaupun misalkan aminnya Jawir sukses nanti, Pasti kan lebih banyak godaan kan? ya Jawir janji ke diri sendiri nggak bakal sampai selingkuh. Itu. Iya. Kalau di yang lainnya ada lagi? Enggak. Jadi satu hal pantangan yang Jawir lakukan, jadi dia dari sekarang dari dia lahir sampai nanti sampai tua pun dalam kehidupannya satu yang nggak akan dia lakuin, yaitu selingkuh ya. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu. Mungkin ditunggu video-video selanjutnya ya. Terima kasih banyak buat Jawir ngeluangin waktunya di video pertama saya di DJ Podcast. Gue minta doanya buat viewersnya dan subscribernya bertambah terus. Amin, ya. amin. Oke, satu terakhir pesan untuk gue dan teman-teman di sana yang pemula youtuber pemula gitu, atau yang baru merintis usaha, apa sih pesan-pesannya dari Jawir gitu yang baru mulai nih? Cukup satu sih, konsisten itu aja. Iya, yang tadi. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak konsisten nggak bakal, dan yang terpenting ada niat. Kadang kita banyak mimpi, banyak keinginan tapi nggak dilakuin. Kita butuh action. Jadi action yang pertama. Ya, kita butuh aksi untuk melakukan itu. Masalah itu hasilnya ada yang nonton atau enggak, hirauin aja, yang penting kalian berkarya aja dulu. Kalau masalah viewers atau subscriber itu bonus. Oke, thank you Jawir udah datang di podcastnya DJ Podcast. Kita tutup dulu, sampai jumpa. Down into the night.